Begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GKPS Bandar Lampung, dalam pertonggoan sektor 1 hingga sektor 5, begitu juga dengan teman-teman pemuda dan adik-adik sekolah minggu yang berada di Bandar Lampung. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, yang selalu memberkati kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami. Amin. Nah, saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam pertonggoan kita diambil dari 1 Samuel pasal yang pertama, ayat 9 hingga ayat yang ke-18. Kami akan membacakan kepada kita semua. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberitakan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tentu di dalam kehidupan kita ini, dalam menjalani kehidupan ini, banyak tantangan, banyak rintangan, dan banyak persoalan yang akan kita hadapi. Walaupun kita mengaku bahwa kita adalah orang Kristen,
bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tentunya kita tidak bisa dilepaskan dari yang namanya duka cita dan sukacita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, orang yang percaya kepada Tuhan tentu tahu bagaimana sikap, bagaimana cara dalam kehidupan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Nah, kita yang percaya, yang mempercayai bahwa orang yang percaya kepada Yesus pasti memikul salib. Dan yang kita pikul itu tentunya berbeda-beda dengan orang yang berada di sekitar kita. Ada beban yang harus dipikul tentang ekonomi. Ada juga beban yang harus dipikul tentang kehidupan anak-anaknya. Dan ada juga beban yang dipikul tentang keluarganya. Nah, semuanya itu adalah tantangan-tantangan dalam kehidupan. Lantas bagaimana sikap orang yang percaya kepada Tuhan untuk memikul, untuk menghadapi persoalan-persoalan tersebut? Mari kita belajar bagaimana kehidupan seorang perempuan yang dimaksud dalam teks, yang memiliki pergumulan hidup yang sangat bersusah hati. Namanya adalah Hana, seperti yang kita baca tadi. Hana ini merupakan istri dari Elkana. Hana bukanlah satu-satunya istri Elkana. Namun Elkana memiliki istri lain yang namanya Penina. Hana tidak memiliki anak, sementara Penina, istri dari Elkana, juga memiliki anak-anak. Kita tahu sebagai perempuan, tentu ketika sudah berumah tangga, ketika sudah dipersunting seorang laki-laki, salah satu harapan yang ada di dalam dirinya, di dalam hidupnya, tentu ingin memiliki seorang anak. Alangkah sedihnya jika Hana tidak memiliki anak, tetapi dia melihat istri Elkana, yaitu Penina tadi, memiliki anak. Secara batin tentunya perasaan Hana begitu hancur. Memang tidak terlihat, tetapi kita tahu dalam kehidupan, dalam dunia ini, seorang perempuan yang sudah dipersunting atau sudah menikah pasti merindukan melahirkan seorang anak. Nah, saudara-saudara, bukan hanya sebatas itu persoalan yang dihadapi oleh Hana, tetapi masih ada persoalan-persoalan yang lain. Ada juga persoalan Hana, yaitu ada orang yang memang tidak suka dengan dia. Di ayat yang ke-6, kita baca dalam bahasa Simalungun, Sedado uhurni ibahen imbang ni ai marhite hata salik-salik. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya gusar. Sudah tidak memiliki anak, ada orang yang membuat hatinya itu gusar, tentunya itu juga yang menjadi pergumulan. Nah, boleh kita bayangkan ketika kita tidak berbuat apa-apa, ternyata ada orang yang sengaja, ada orang yang menyakiti hati kita. Tentu perasaan kita itu hancur. Ada perasaan ini tidak adil. Ada perasaan ini tidak benar. Bagaimana bisa kita tidak berbuat apa-apa sementara ada orang lain yang selalu menyakiti hati kita. Kita melihat bahwa sikap yang diambil oleh Hana itu adalah sikap yang luar biasa menurut saya. Dia tidak memberontak terhadap Tuhan. Dia tidak marah kepada Tuhan. Dia tidak berkata Tuhan ini tidak adil. Dia tidak berkata atau dia tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan, mengapa ini terjadi? Bisa saja Hana itu memberontak. Bisa saja
Hana itu berkata-kata tidak baik dalam hidupnya. Tetapi Hana tidak melakukan hal tersebut. Tetapi apa yang dilakukan oleh Hana? Hana melakukan yang namanya berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Seperti yang kita ketahui dalam kehidupan kita, seperti yang sering kita dengar, bahwa doa adalah napas orang Kristen. Doa adalah napas kehidupan orang percaya. Di dalam doa kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Di dalam doa kita bisa mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Di dalam doa kita memperoleh kekuatan yang sungguh luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Karena pada saat itulah kita memberitahukan, kita berkata-kata, kita mencurahkan apa yang ada di dalam hati kita. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Sudah kita seperti Hana ketika kita mengalami pergumulan hidup, ekonomi, keluarga, dan sebagainya. Kemanakah kita mencari pertolongan? Kalau Hana, dia berdoa kepada Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Melalui doa yang disampaikan Hana tadi, dia mampu menjalani kehidupannya. Dia mampu untuk melihat situasi seperti istri Elkana tadi, memiliki anak sementara dia tidak. Tetapi dia mampu. Karena apa? Dia sudah berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara, doa bagi orang yang beriman pasti mendatangkan kesabaran. Doa bagi orang beriman akan mendatangkan sukacita. Dan doa bagi orang beriman akan mendatangkan pengharapan kepada Tuhan. Ketika Eli tadi melihat bahwa Hana itu berdoa, bukan melihat secara langsung berdoa ya dengan suara yang keras, tetapi Eli hanya melihat bahwa mulut Hana itu berbicara. Tetapi anggapan Eli kepada Hana bahwa Hana itu sedang mabuk karena minum minuman. Nah, apa yang diberitahukan oleh Hana ketika Eli beranggapan bahwa Hana itu mabuk? Dengan yakin Hana memberi jawaban kepada Eli bahwa dia sedang mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dengan yakin dia berkata bahwa saya berdoa kepada Tuhan untuk menyerahkan, menyuarakan, untuk berbicara, untuk berkomunikasi kepada Tuhan. Nah, hal ini semakin membuktikan bahwa Hana di sini bersaksi, bahwa Hana di sini meyakinkan kepada orang lain bahwa Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan Hana. Nah, saudara-saudara yang terkasih, berdoa bukanlah meminta agar apa yang kita minta itu terjadi dalam kehidupan kita. Berdoa itu bukan meminta apa yang hanya kita inginkan, tetapi berdoa itu juga menyelaraskan antara apa maksud Tuhan dalam hidup kita dengan permintaan kita kepada Tuhan. Jadi bukan hanya keinginan kita yang harus dipenuhi oleh Tuhan, tetapi kita harus menyelaraskan antara permintaan kita dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Di akhir pergumulan Hana kita tahu bahwa Tuhan mengizinkan Hana untuk memiliki anak. Tuhan mengizinkan Hana untuk merasakan melahirkan seorang anak. Tetapi anak yang dilahirkan Hana tadi itu diberikan atau dipakai Tuhan kembali sebagai alat Tuhan di rumah Tuhan. Karena apa? Itu yang menjadi nazar oleh Hana. Itu yang menjadi janji Hana, ketika saya melahirkan seorang anak, maka anak itu akan saya
persembahkan, akan saya berikan kepada Tuhan, supaya Tuhan yang memakai dalam seumur hidupnya menjadi alat Tuhan. Artinya apa? Hana meminta berkat kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan berkat kepada Hana. Dan berkat yang ada pada Hana diberikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Banyak berkat yang kita terima, baik melalui doa kita, baik dalam pergumulan kita. Tetapi ada tanggung jawab yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Jadi tanggung jawab kita adalah untuk memberikan atau untuk membagikan, untuk bagaimana apa yang ada pada kita itu mampu menjadi berkat juga bagi orang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita memiliki iman seperti Hana, memiliki sikap seperti Hana, dan memiliki keyakinan seperti Hana. Tidak menuntut, namun menurut. Tidak berteriak, namun berlutut. Hendaklah kita berdoa kepada Tuhan, karena doa dapat mengubah segala sesuatu. Topik minggu kita pada minggu ini adalah berdoa. Tentu melalui khotbah ini kita diminta untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan melalui doa-doa kita kepada Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama, sehingga kami boleh mendapat pengertian bahwa kami ini harus seperti Hana yang memiliki pergumulan, yang memiliki perasaan yang hancur, tetapi Hana mampu bertahan dalam hidupnya karena dia sudah berdoa kepada Tuhan. Dia berkomunikasi kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan dalam kehidupan kami untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan, untuk menyuarakan hati kami kepada Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan baik melalui doa kami, apapun yang akan kami lakukan. Hendaknya boleh juga menjadi berkat untuk kami dan boleh menjadi berkat untuk orang yang berada di sekitar kami. Terima kasih ya Allah, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.